Bagaimana jika kesombongan seorang polisi justru menjadi awal dari kehancurannya sendiri? Seorang perwira yang merasa berkuasa, seorang kiai yang dihormati, dan satu insiden yang mengubah segalanya. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Novelia Story, tempat di mana kisah nyata dan fiksi bertemu dalam cerita yang penuh emosi dan pelajaran berharga. Hari ini kami hadirkan sebuah kisah yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum bertindak semena-mena. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena cerita ini akan mengguncang hati Anda. Episode 1, Arogansi di Tengah Malam. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Madiun, suasana malam terasa sunyi. Hanya suara serangga malam dan deru kendaraan sesekali melintas di jalanan sempit yang mengarah ke sebuah pesantren tua. Pesantren itu bernama Pesantren Al-Hikmah, dipimpin oleh seorang kiai karismatik bernama Kiai Husain Syafaat. Kiai Syafaat dikenal sebagai ulama yang disegani. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, tubuhnya masih tegap dan sorot, matanya memancarkan kebijaksanaan. Ia dihormati tidak hanya oleh santri-santrinya, tetapi juga oleh warga sekitar yang sering meminta nasihat darinya. Di sisi lain, di kantor kepolisian sektor setempat, seorang perwira polisi bernama Ibtu Surya Wijaya sedang duduk di ruangannya. Ia adalah sosok yang terkenal keras dan arogan. Banyak warga yang takut padanya karena sikapnya yang kasar dan sering bertindak semena-mena. Baginya, jabatan dan kekuasaan adalah segalanya. Malam itu Ibtu Surya merasa kesal. Seorang anak buahnya melaporkan bahwa ada laporan dari warga tentang suara gaduh di sebuah warung yang letaknya tidak jauh dari pesantren. Dengan wajah dingin, ia mengambil kunci mobil patroli dan memutuskan turun sendiri ke lokasi, tanpa menyadari bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Episode 2, Pertemuan yang Memicu Petaka. Malam itu, mobil patroli melaju dengan kecepatan tinggi menuju sebuah warung yang terletak di dekat Pesantren Al-Hikmah. Di dalamnya, Ibtu Surya Wijaya duduk di balik kemudi dengan wajah masam. Ia tidak suka ketika ada laporan warga yang dianggapnya sepele. Setibanya di warung, suasana sudah mulai mereda. Beberapa pemuda yang tadi ribut sudah membubarkan diri. Namun di sudut warung, seorang santri muda masih duduk dengan wajah resah. Ia adalah Fajar, salah satu santri senior di pesantren. Dengan nada tinggi, Ibtu Surya mendekati Fajar. "Hei, kamu yang buat keributan?" tanyanya dengan kasar. Fajar buru-buru menggeleng. "Tidak, Pak, saya hanya mencoba melerai mereka." Namun Ibtu Surya sudah kehilangan kesabaran. Ia menatap Fajar dengan tajam, merasa tidak dihormati. "Jangan banyak alasan. Apa kamu menantang saya?" bentaknya. Seorang pria tua tiba-tiba muncul dari arah pesantren. Langkahnya tenang, wajahnya penuh wibawa. Ia adalah Kiai Husain Syafaat. "Maaf Pak Polisi, anak ini bukan orang yang bersalah. Saya yang bertanggung jawab atas santri-santri di pesantren ini," kata Kiai Syafaat. Dengan suara lembut namun berwibawa, Ibtu Surya menatap Kiai Syafaat dengan tatapan meremehkan. Jadi ini Kiai yang katanya dihormati itu. Apa urusanmu? Ikut campur?" Para warga yang masih berada di sekitar warung mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa menghadapi Kiai Syafaat dengan arogan adalah kesalahan besar. Tapi Ibtu Surya terlalu sombong untuk menyadarinya. Dengan nada sabar, Kiai Syafaat menjawab, "Saya hanya ingin meluruskan agar tidak ada yang dizalimi." Mendengar itu, darah Ibtu Surya langsung mendidih. Ia tidak suka jika ada orang yang terlihat lebih dihormati darinya. Dan dalam amarah yang meledak, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Ia mengangkat kakinya lalu menendang Kiai Syafaat tepat di bagian paha. "Pergi kau, orang tua sok suci," bentaknya. Namun tepat setelah kakinya mengenai tubuh sang kiai, sesuatu yang mengerikan terjadi. Episode 4, Awal dari Kehancuran Malam. Semakin larut,
Tapi suasana di sekitar warung dekat pesantren Al-Hikmah masih tegang. Ibtu Surya Wijaya, yang sebelumnya berdiri penuh arogansi, kini terbaring tak berdaya di tanah. Kedua kakinya seperti kehilangan tenaga, tak bisa ia gerakkan sama sekali. Beberapa anak buahnya yang ikut patroli segera berlari mendekat. Pak, ada apa ini? Tanya salah satu polisi dengan panik. Wajah Ibtu Surya memucat, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ia mencoba menggerakkan kakinya sekali lagi, tapi hasilnya tetap sia-sia. Angkat aku, cepat bawa aku ke rumah sakit. Suaranya bergetar, tetapi masih menyiratkan kesombongan. Dua orang anak buahnya segera membopong tubuhnya ke dalam mobil patroli. Namun saat mereka mengangkatnya, terdengar jeritan memilukan dari mulut Ibtu Surya. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Warga yang masih berkerumun langsung bergidik ngeri. Ibtu Surya menjerit seperti seseorang yang mengalami kesakitan luar biasa. Sakit, kaki saya sakit. Namun anehnya, tidak ada luka, tidak ada bekas benturan, tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Kiai Husain Syafaat, yang masih berdiri dengan tenang, hanya menatapnya dengan sorot mata penuh iba. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas pelan. Seorang warga berbisik ke temannya, "Astaghfirullah, bisa jadi ini teguran dari Allah." Seorang santri lainnya bergumam pelan, "Bukankah tadi dia menendang Kiai? Dan sekarang kakinya lumpuh." Namun, tak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Para polisi segera membawa Ibtu Surya ke dalam mobil dan melesat menuju rumah sakit. Tapi tak ada yang menyadari, malam ini bukan sekadar kejadian biasa. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari kejatuhan seorang pria yang terlalu tinggi menantang langit. Episode 5, Misteri di balik lumpuhnya Ibtu Surya. Rumah Sakit Umum Madiun. Suara deru siren ambulans menggema di sepanjang jalan menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Ibtu Surya Wijaya masih merintih kesakitan. Kakinya mati rasa, tapi anehnya rasa sakitnya seperti menembus tulang. Sakit. Sakit sekali, dokter. Cepat obati saya. Teriaknya begitu tiba di ruang gawat darurat. Para perawat segera membaringkannya di ranjang. Dr. Handoko, dokter senior, di rumah sakit tersebut langsung memeriksa kondisinya. Ia menggerakkan senter kecil ke arah mata Ibtu Surya untuk mengecek responsnya, lalu mulai memeriksa kakinya. "Pak Surya, coba gerakan jari kaki Anda," kata Dr. Handoko dengan tenang. Ibtu Surya mencoba, namun tidak ada pergerakan sama sekali. Wajahnya mulai panik. "Dok, kenapa kaki saya nggak bisa gerak? Apa ini stroke? Saraf saya putus." Dr. Handoko tetap tenang dan mengambil palu refleks untuk mengetuk lututnya. Normalnya, kaki seseorang akan bergerak refleks saat lututnya dipukul, tapi tidak dengan Ibtu Surya. Sama sekali tidak ada reaksi, ruangan itu mendadak sunyi. Para perawat mulai saling berpandangan. Hasilnya aneh, gumam Dr. Handoko. Ia segera meminta pemeriksaan lebih lanjut, CT scan, MRI, tes darah. Tapi setelah 2 jam pemeriksaan intensif, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Tulang, otot, dan saraf di kaki Ibtu Surya tampak normal. Tidak ada patah tulang, tidak ada pendarahan, tidak ada kelainan apapun. Namun, kakinya tetap lumpuh. Dr. Handoko menatap hasil pemeriksaan itu dengan dahi berkerut. Secara medis, ini tidak bisa dijelaskan. Ibtu Surya mulai berkeringat lebih deras. "Apa maksud dokter? Saya baik-baik saja, tapi saya nggak bisa jalan." Dr. Handoko menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Ya, dan jika tidak ada penyebab medis, berarti ini sesuatu di luar kendali kami." Mata Ibtu Surya membelalak. Jantungnya berdegup semakin cepat. Kata-kata dokter itu menusuk pikirannya. Sesuatu di luar kendali medis. Teringatlah ia pada kejadian di warung, pada sosok Kiai Husain Syafaat, pada kakinya sendiri yang menendang sosok yang begitu dihormati masyarakat. Dadanya sesak. Ia menolak percaya. Tidak mungkin.
Namun, jauh di dalam hatinya, rasa takut mulai merayapi dirinya. Apakah ini benar-benar azab? Malam itu, Ibtu Surya Wijaya terbaring di kamar rawat rumah sakit. Matanya menatap langit-langit dengan nanar. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa kakinya lumpuh tanpa sebab medis? Para dokter sudah angkat tangan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kondisinya. Bahkan perwira-perwira atasannya mulai menganggapnya sebagai beban. Namun, yang lebih mengganggunya bukanlah rasa sakit di kaki, melainkan rasa takut yang mulai menjalari pikirannya. Apa ini karena aku menendang Kiai Husain Syafaat? Ia menggeleng keras menolak pikiran itu. Tidak, itu hanya kebetulan. Aku hanya butuh waktu untuk pulih. Namun, ketika malam semakin larut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pukul 02.37 WIB, Rumah Sakit Umum Madiun. Angin malam berhembus melalui jendela kamar rawat. Lampu kamar yang redup memberikan bayangan samar di sudut ruangan. Ibtu Surya akhirnya terlelap, namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di depan sebuah rumah tua yang gelap. Udara di sekitarnya dingin dan berat. Dari dalam rumah itu terdengar suara langkah kaki berjalan perlahan. Tok, tok, tok. Ibtu Surya menelan ludah. Siapa itu? Langkah kaki itu semakin dekat, dan samar-samar muncul sosok yang sangat dikenalnya, Kiai Husain Syafaat. Namun ada yang berbeda. Wajah Kiai Syafaat tampak lebih tua, lebih suram, dan matanya menatapnya tajam. Nak, kamu masih ingat apa yang telah kau lakukan? Suara Kiai terdengar bergema, berat dan dalam, seolah datang dari segala arah. Ibtu Surya mencoba bergerak, tapi tubuhnya terkunci di tempat. Tidak, ini cuma mimpi. Kau bukan nyata, teriaknya dalam mimpi. Namun saat ia berkedip, tiba-tiba Kiai Syafaat sudah berdiri tepat di depannya. Mata tua itu menatapnya, lalu tersenyum samar. Dan saat bibir Kiai terbuka, suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan bisikan yang dalam dan bergema. Siapa yang menanam kesombongan akan menuai kehancuran. Bruak, Ibtu Surya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Matanya liar mencari ke sekeliling ruangan kosong. Hanya ada dirinya di kamar itu. Tidak ada Kiai, tidak ada suara bisikan. Namun, yang membuat dadanya berdegup lebih kencang, kakinya terasa lebih berat, seakan bukan hanya lumpuh, tapi mulai kehilangan rasa sama sekali. Dan di luar jendela rumah sakit, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Episode 7, Bayangan di Balik Jendela, Turasu 3, Kuonesewa WIB, Rumah Sakit Umum Madiun. Ibtu Surya masih duduk terengah-engah di ranjang rumah sakit. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya memburu. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia mengusap wajahnya, dengan tangan gemetar mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, itu cuma mimpi, gumamnya berulang kali. Namun, tiba-tiba, krek, krek, krek. Suara aneh terdengar dari jendela kamar rawatnya. Seperti ada sesuatu yang menggesek kaca. Jendela dengan pelan Ibtu Surya menoleh perlahan. Cahaya bulan menerobos masuk ke dalam kamar, menerangi jendela itu dengan samar. Dan di sana, tampak sebuah bayangan. Bayangan seseorang berdiri di luar jendela, menghadap ke arahnya. Jantung Ibtu Surya berdegup kencang. Tubuhnya mendadak membeku. Siapa? Itu? Tanyanya dengan suara parau. Namun bayangan itu hanya diam, tidak bergerak, tidak menjawab. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Hah? Ibtu Surya memicingkan matanya. Tidak mungkin ada orang di luar jendela itu. Kamar rawatnya berada di lantai 2. Ia menggeleng keras, mencoba mengabaikan semuanya. Aku cuma terlalu capek. Ini cuma pikiran kacauku sendiri. Ia berusaha berbaring kembali, mencoba tidur, tapi perasaannya masih tidak tenang. Sesuatu terasa janggal. Lalu, krek, krek, krek. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini
Suaranya berasal dari belakang tempat tidurnya. Astagfirullah, Ibtu Surya menelan ludah. Keringatnya semakin deras. Ia tidak sendiri di kamar ini. Tangan gemetarnya perlahan menarik selimut. Ia berusaha mengalihkan pikirannya, menutup mata, dan berharap semuanya segera berlalu. Namun saat ia mulai terlelap, sebuah suara berat berbisik tepat di telinganya. "Surya, waktumu sudah habis." Mata Ibtu Surya langsung terbuka lebar, dan kali ini ia benar-benar melihatnya. Di sudut kamar dalam gelap, berdiri sosok Kiai Hussein Syafaat. Namun wajahnya tampak lebih tua, lebih gelap, dan sorot matanya seolah menembus jiwa. Ibtu Surya menjerit, dan dunia seketika menjadi gelap. Episode 8, terjebak dalam ketakutan. 15 WIB, Rumah Sakit Umum. Madiun. Cahaya pagi mulai merayapi kota kecil Madiun. Suara azan subuh yang berkumandang dari masjid terdekat menggema ke seluruh penjuru, membawa ketenangan bagi yang mendengarnya. Namun, di dalam kamar rawat Ibtu Surya, ketenangan itu tidak terasa sama sekali. Tubuhnya terbaring kaku di ranjang rumah sakit. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Ia masih bisa bernapas tapi tidak bisa bergerak. Kakinya sudah lumpuh, dan kini seluruh tubuhnya ikut membeku. Keringat dingin masih membasahi dahinya. Suara bisikan semalam terus terngiang di kepalanya. "Surya, waktumu udah habis." "Ya, tidak mungkin, aku masih hidup." Ibtu Surya ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi mulutnya tidak bisa bergerak. Ia seperti terjebak dalam tubuhnya sendiri, terkunci, tak berdaya. 7 Senuniwula WIB, ruang perawatan. Seorang perawat bernama Laras memasuki kamar rawat. Ia datang membawa nampan berisi sarapan pagi. Namun saat melihat kondisi Ibtu Surya, wajahnya langsung berubah pucat. Pak polisi?" Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun yang membuat Laras merinding adalah mata Pak Surya yang terbuka lebar, menatap kosong ke atas tanpa berkedip sedikit pun. Laras semakin panik. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tubuh Surya, dingin. Dan tiba-tiba, jari tangan Ibtu Surya bergerak sedikit. Laras terlonjak kaget. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, brak, jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang langsung berhembus ke dalam ruangan, meniup gorden hingga berkibar liar. Laras menjerit kecil dan buru-buru berlari keluar, mencari dokter. Beberapa menit kemudian Dr. Handoko datang bersama 2 perawat lain. Mereka langsung memeriksa Ibtu Surya. Dr. Handoko mengangkat kelopak matanya, lalu menekan beberapa titik di tubuhnya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Pak Surya mengalami kelumpuhan total, tapi anehnya, semua organ tubuhnya masih berfungsi normal." Para perawat saling berpandangan. Kelumpuhan total, tanpa sebab medis, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, tiba-tiba mulut Ibtu Surya terbuka sendiri, dan dari bibirnya yang kaku keluar suara yang bukan miliknya. "Aku bukan kan Surya." Episode 9. Ada yang merasuki Ibtu Surya. Ruangan itu mendadak sunyi. Dr. Handoko dan para perawat terpaku, bulu kuduk mereka berdiri. Mulut Ibtu Surya kembali bergerak. Namun suara yang keluar bukan suaranya sendiri. "Kalian tidak akan bisa menyembuhkannya. Waktunya sudah tiba." Suara itu berat, serak, seolah berasal dari dalam kegelapan. Perawat Laras menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Dr. Handoko mencoba tetap tenang. "Pak Surya, jika Anda bisa mendengar saya, tolong." Berkedip. Ibtu Surya tidak berkedip. Sebaliknya senyum samar terbentuk di wajahnya. Senyum yang dingin. Lalu tubuhnya yang lumpuh mulai bergerak sendiri. Perlahan, kaku, seolah ada yang menggerakkannya dari dalam. Salah satu perawat langsung mundur, napasnya tercekat. "Ini bukan penyakit biasa, Dok."
Bisiknya Dr. Handoko mencoba tetap rasional. Kita butuh bantuan psikolog dan ahli saraf. Ini bisa jadi gangguan neurologis atau psikosomatis. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, berak. Semua alat medis di ruangan itu tiba-tiba berjatuhan. Monitor detak jantung berkedip liar. Mesin infus berbunyi sendiri dan lampu di langit-langit berkedip-kedip tak beraturan. Lalu, mata Ibtu Surya tiba-tiba berubah, hitam pekat. Tanpa bola mata, perawat laras langsung menjerit dan berlari keluar ruangan. Dr. Handoko sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apakah ini masih bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran? Di luar kamar rawat suara azan zuhur menggema. Namun di dalam ruangan, sebuah suara lirih terdengar dari bibir Ibtu Surya. Kalian tidak akan bisa lari dari ini. Episode 10. Kiai Syafaat dipanggil kabar tentang kondisi aneh Ibtu Surya mulai menyebar. Beberapa dokter senior mulai panik karena tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab kelumpuhannya. Apalagi insiden di kamar rawat tadi pagi membuat para perawat ketakutan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan secara medis, salah satu dokter muda, Dr. Rahmat, akhirnya mengusulkan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana kalau kita panggil Kiai Husain? Syafaat, Dr. Handoko sempat terdiam. Nama itu membuat ruangan mendadak sunyi. Semua orang tahu, beliaulah orang yang ditendang oleh Ibtu Surya sebelum kejadian ini terjadi. Namun setelah berdiskusi, akhirnya keputusan diambil. Seorang staf rumah sakit dikirim untuk menemui Kiai Syafaat di pondok pesantren. Dan yang mengejutkan, sang Kiai ternyata sudah tahu mereka akan datang. Saya sudah menunggu, ucapnya singkat. Seolah semuanya sudah ditakdirkan. Episode 11. Pertemuan yang menentukan. Malam itu Kiai Husain Syafaat tiba di rumah sakit. Beliau ditemani oleh dua santrinya, Gus Ali dan Gus Hamzah, yang dikenal sebagai santri yang ahli dalam ilmu hikmah. Begitu melangkah masuk ke rumah sakit, suasana langsung berubah. Para perawat yang berjaga seakan bisa merasakan hawa yang lebih berat dari biasanya. Dan saat Kiai Syafaat memasuki kamar rawat Ibtu Surya, semua lampu kamar tiba-tiba padam. Hanya ada cahaya dari luar yang menerobos masuk, menyorot wajah Ibtu Surya yang kini tampak lebih pucat, lebih kurus. Namun yang lebih mengerikan, mulutnya bergerak sendiri. Akhirnya kau datang, Kiai. Syafaat menghela napas. Ia menatap tubuh yang terbaring itu dengan tenang lalu berkata, "Siapa yang ada di dalam tubuh ini?" Ruangan mendadak hening. Lalu tiba-tiba, Ibtu Surya tertawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa yang panjang, serak, dan penuh ejekan. Hahaha. Kau pikir bisa menolongnya? Dia milikku sekarang. Suara itu bukan suara Ibtu Surya. Semua orang yang ada di dalam kamar tercengang. Dan saat itulah, Kiai Syafaat tahu bahwa ini bukan lagi sekadar kelumpuhan biasa. Episode 12. Pertarungan dimulai. Kiai Syafaat meraih tasbihnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tenang. Sementara itu, tubuh Ibtu Surya mulai bergetar. Hebat. Suara jeritan yang keluar dari tubuhnya bukan lagi suara manusia. Tubuhnya menegang, bergetar seperti orang kesurupan, dan tangannya mencengkeram ranjang dengan keras. Gus Ali dan Gus Hamzah segera berdiri di samping Kiai, ikut membaca doa-doa yang mereka hafal. Pergilah, kembalilah ke tempat asalmu, ujar Kiai dengan lembut. Tapi sesuatu dalam tubuh Ibtu Surya tertawa lagi. Kau pikir semudah itu? Aku sudah lama berada di sini. Tidak ada yang bisa mengusirku. Ruangan terasa semakin dingin. Namun, Kiai Syafaat tetap tenang. Beliau mengangkat tangan dan mulai melantunkan doa yang lebih kuat. Dan saat itu juga, Ibtu Surya menjerit sejadi-jadinya. Tidakkah? Tiba-tiba tubuhnya melenting ke atas seperti ada yang menarik dari dalam. Para dokter dan perawat yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terperangah dalam ketakutan. Dan saat itulah, sebuah bayangan hitam muncul dari tubuh Ibtu Surya. Bayangan itu bergerak liar,
seolah mencoba kabur. Namun Kiai Syafaat langsung mengangkat tangan. "Jangan lari, kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan." Bayangan itu menggeram marah, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Bayangan hitam yang muncul dari tubuh Ibtu Surya bergerak liar di dalam kamar rawat. Dinding-dinding bergetar, lampu berkedip-kedip, dan suara jeritan aneh terdengar di seluruh rumah sakit. Para perawat yang berjaga di luar kamar langsung berhamburan, ketakutan. Sementara itu, Kiai Syafaat tetap berdiri tegak. Tangannya menggenggam tasbih erat, bibirnya terus melantunkan doa. "Kembalilah ke tempat asalmu, jangan ganggu makhluk Allah." Bayangan hitam itu menggeram. Matanya yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Kiai Syafaat. "Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku sudah lama berada di tubuh ini. Aku butuh dia." "Kau butuh dia untuk apa?" tanya Kiai Syafaat. Bayangan itu tertawa dingin. "Karena dia seperti kami, penuh amarah, kesombongan, dan kebencian. Dia adalah tempat yang sempurna untukku." Gus Ali dan Gus Hamzah langsung bergidik. Mereka baru menyadari sesuatu. Ibtu Surya bukan hanya dihukum karena menendang seorang kiai, tapi juga karena hatinya sudah lama dikendalikan oleh sesuatu yang gelap. Kiai Syafaat menarik napas panjang. "Jika begitu, kau memang harus diusir, dan Surya harus bertobat." Dia mengangkat tangan, lalu membaca ayat kursi dengan suara yang lebih lantang. Bayangan itu mulai mengecil, menggeliat kesakitan. "Tidakkah?" Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Episode 14. Pengakuan dosa. Saat ruangan kembali terang, Ibtu Surya tersungkur ke lantai. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya pucat pasi. Ia menatap ke arah Kiai Syafaat dengan mata penuh ketakutan. Tolong saya, Kiai." Suaranya lirih. Kiai Syafaat mendekatinya, menatapnya dengan penuh wibawa. "Apa yang kau rasakan sekarang?" Ibtu Surya mulai menangis. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan, tapi juga kosong. "Saya tidak tahu, Kiai. Saya merasa hampa." Kiai Syafaat mengangguk. "Kau telah lama membiarkan amarah dan kesombongan menguasai hatimu, Surya. Makhluk itu hanya memanfaatkan kelemahanmu." Ibtu Surya menunduk. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari betapa salahnya semua yang pernah ia lakukan. Saya menyesal, Kiai." Gus Ali dan Gus Hamzah ikut terharu melihatnya. Namun Kiai Syafaat belum selesai. Ia menatap Ibtu Surya dalam-dalam dan bertanya, "Apa kau mau bertobat?" Ibtu Surya terdiam, lalu dengan suara bergetar, "Ya, Kiai. Saya ingin bertobat." Episode 15. Kembali ke Ponpes. Malam itu, setelah keadaan stabil, Kiai Syafaat mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Surya harus ikut ke pesantren. Ia perlu dibimbing. Dokter dan pihak kepolisian awalnya ragu. Bagaimana bisa seorang polisi tinggal di pesantren? Namun, setelah mendengar penjelasan Kiai Syafaat, akhirnya Kapolres memberi izin. Esok harinya, dengan tubuh yang masih lemah, Ibtu Surya dibawa ke pondok pesantren Nurul Iman. Ia, yang dulu begitu arogan, kini masuk ke pondok dengan kepala tertunduk. Para santri berbisik-bisik melihatnya. Bukankah itu polisi yang dulu menendang Kiai? Apa yang dia lakukan di sini? Namun Kiai Syafaat menenangkan mereka. Mulai hari ini ia adalah bagian dari kita. Jangan ada yang memperlakukannya berbeda. Ibtu Surya hanya bisa diam. Hatinya masih penuh dengan penyesalan dan ia sadar perjalanan hidupnya baru saja dimulai kembali. Episode 16. Ujian pertama di pesantren. Hari-hari pertama di pondok bukan hal yang mudah bagi Ibtu Surya. Ia harus menjalani rutinitas yang benar-benar asing baginya. Bangun sebelum subuh, mengikuti pengajian, bekerja di kebun pesantren, dan hidup sederhana tanpa fasilitas seperti di kepolisian. Namun yang paling sulit baginya adalah dia harus mengakui dosanya di depan para santri. Malam itu, dalam acara pengajian besar,
Kiai Syafaat menyuruhnya untuk berbicara di depan semua santri. Ibtu Surya naik ke atas mimbar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ratusan santri menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang penuh tanda tanya, ada yang masih marah, dan ada yang menunggu dengan penasaran. Dengan suara bergetar, Ibtu Surya mulai berbicara. Saya adalah orang yang pernah menzalimi Kiai Syafaat. Saya telah sombong, arogan, dan melukai orang yang seharusnya saya lindungi. Beberapa santri mulai berbisik-bisik, tapi saya tahu saya tidak bisa lari dari kesalahan saya. Saya hanya bisa bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ibtu Surya berbicara dengan jujur dari hatinya. Dan malam itu pula, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih damai. Episode 17, Bayangan Masa Lalu. Meski sudah mulai menjalani kehidupan baru, Ibtu Surya masih dihantui oleh masa lalunya. Suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia melihat dirinya di sebuah ruangan gelap. Di sekelilingnya, terdengar suara tangisan. Dan saat ia menoleh, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Namun wajah bayangan itu penuh amarah dan kebencian. Kau pikir bisa berubah. Kau pikir mereka akan menerimamu. Kau tidak pantas dimaafkan. Ibtu Surya terbangun dengan napas memburu. Ia sadar bahwa ujiannya belum selesai. Hantu masa lalunya masih ada dan ia harus menghadapi semuanya. Jika ingin benar-benar berubah, episode 18, Pertemuan dengan Korban. Sudah hampir 2 bulan, Ibtu Surya tinggal di pondok pesantren Nurul. Iman dia mulai terbiasa dengan kehidupan santri. Bangun sebelum subuh, mengikuti pengajian, bekerja di kebun, dan menjalani hidup sederhana. Namun, di dalam hatinya, ia masih merasa belum pantas dimaafkan. Suatu hari, setelah pengajian sore Kiai Syafaat memanggilnya. Surya, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Saat Ibtu Surya berjalan ke ruang tamu, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu siapa yang akan ditemuinya. Tetapi ia bisa merasakan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki paruh baya berdiri di sana, mengenakan sarung, dan peci matanya menatap tajam ke arah Ibtu Surya. Kau masih ingat aku? Jami darah Ibtu Surya langsung membeku. Ia mengenali wajah itu. Lelaki itu adalah Pak Roso, seorang pedagang kecil yang dulu pernah ia aniaya. Episode 19, Penyesalan yang Terlambat. Beberapa tahun yang lalu, Ibtu Surya pernah menangkap Pak Roso dengan tuduhan tidak jelas. Saat itu, hanya karena kesalahan kecil, ia menghina, menampar, dan bahkan menendang pria tua itu di depan banyak orang. Tanpa pikir panjang, ia menyeretnya ke kantor polisi dan menahannya selama 3 hari tanpa alasan jelas. Pak Roso kehilangan dagangannya, kehilangan uang untuk keluarganya. Dan sejak saat itu hidup dalam ketakutan terhadap aparat. Kini, pria itu berdiri di hadapannya, membawa semua luka masa lalu. Aku tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan padaku. Suara Pak Roso dingin. Ibtu Surya menundukkan kepala. Saya tidak bisa meminta maaf dengan cukup, Pak Roso. Saya telah menghancurkan hidup banyak orang. Saya telah menjadi manusia yang paling buruk. Dan saya tidak bisa memutar waktu. Pak Roso terdiam. Matanya menatap tajam ke arah Ibtu Surya. Suasana hening seolah-olah seluruh pesantren menahan napas. Lalu setelah beberapa saat, Pak Roso menarik napas panjang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Ibtu Surya terkejut. Ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Roso dengan mata penuh air mata. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, nak. Maaf itu tidak berarti aku bisa melupakan apa yang terjadi. Satu-satunya cara kau bisa menebus kesalahanmu adalah dengan terus menjadi orang baik. Ibtu Surya tidak bisa menahan tangisnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia menangis terseduh-seduh di hadapan seseorang yang pernah ia sakiti. Di dalam hatinya ia berjanji, Yoni bin Nakurin kembali menjadi manusia yang sama seperti dulu. Episode 20, Puncak Pertarungan Batin. Malam itu, Ibtu Surya berada di dalam kamar kecilnya di pesantren. Ia duduk di atas sajadah,
merenungkan semua yang telah terjadi. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ia adalah seorang monster. Seorang polisi arogan yang telah menyakiti banyak orang. Seorang pria yang pernah sombong dan penuh amarah. Tapi kini, ia diberikan kesempatan kedua. Tiba-tiba, ia mendengar suara hatinya sendiri. Apakah Keiko benar-benar bisa berubah? Bayangan masa lalunya muncul lagi. Ia melihat dirinya yang dulu, seorang polisi angkuh penuh kekuasaan yang tidak peduli pada orang lain. Namun, kali ini, ia tidak takut lagi. Ia menatap bayangan itu dengan tegas. Aku mungkin tidak bisa menghapus masa laluku, tapi aku bisa memperbaiki masa depanku. Bayangan itu menghilang perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibtu Surya merasa benar-benar bebas. Ia sujud syukur, air matanya menetes. Ya Allah, bimbing aku di jalan yang benar. Dan malam itu, Ibtu Surya resmi meninggalkan dirinya yang lama. Ia siap untuk menjalani hidup yang baru.